Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, baik teman-temanku, sahabat channel Sajali Sinaga. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan ya, bagi pemula ya yang ingin belajar teknik dasar silat walet putih. Nah, ada beberapa yang perlu ya kita pahami untuk belajar ilmu silat bela diri walet putih ini. Yang pertama, kita harus siap mental. Oke. Yang kedua, kita harus siap untuk menanggung resiko. Nah, yang ketiga, kita siap untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi ada 3 landasan ya. Jika ingin kita belajar ilmu silat walet putih, maka kita harus menyiapkan 3 dulu. Pertama, siap mental. Yang kedua, siap menanggung resiko. Yang ketiga, kita harus selalu setia kepada atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman sekalian. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 poin landasan yang saya utarakan tadi? Nah, yang pertama, kita siap mental ya. Ketika teman-teman ingin belajar silat walet putih, yang pertama mental teman-teman harus mental seorang pendekar. Apa itu mental seorang pendekar? Mental seorang pendekar adalah mental yang selalu mengalami rasa sakit dan dia tidak pernah mengeluh ya. Rasa sakit ini banyak ya. Rasa sakit bisa saja hinaan, sindiran atau cacian ya. Kenapa? Karena banyak orang ya sepele ketika kita masuk ke dalam perguruan, kita dibisik-bisikkan sesuatu yang negatif, misalnya, alah, nggak kau belajar ilmu bela diri, nanti berantem nangis, nanti berantem kalah. Nah, jadi teman-teman nggak usah terpancing emosi seperti itu, biarkan saja. Namanya seseorang yang ingin belajar pasti ada sisi negatifnya dari faktor eksternal. Nah, kita harus siap mental ya, artinya kita harus fokus ya, mental kita harus kuat. Jangan ketika kita dipengaruhi oleh hal-hal negatif kita langsung down ya, langsung takut. Jangan. Yang kedua, kita harus siap menanggung resiko. Nah, apa resikonya? Resikonya tidak terlalu besar ya. Pertama, kita ambil resiko kecil. Resiko kecilnya antara lain seperti kita mengalami pegal-pegal ya, kecapean. Hanya itu resikonya ya. Wajarlah kalau ingin menjadi seorang pendekar kita harus capek ya. Tidak ada pendekar yang tidak capek. Semua rata-rata mengalami ya, bisa saja ya linu-linu sedikit lah ya. Oke. Yang resiko yang paling besar ya ketika kita nanti menghadapi perkara besar seperti ya kita dijegat seorang preman dan sebagainya. Kita harus siap menanggung resiko seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini poin yang sangat penting teman-teman, kita harus benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintahnya dan kita jauhi larangannya. Oke, teman-teman sekalian, jadi ada 3 landasan bagi pemula yang ingin belajar silat walet putih. Teman-teman harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan kekuatan ya, minta diberikan keistiqomahan. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak bosan latihan. Banyak ya dari rekan-rekan saya ketika belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berhenti ya. Padahal dia sudah sabuk coklat ya, sudah hampir pendekar, berhenti ya kan, dan males latihan dah. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa saya masih sabuk biru. Ya, sebenarnya saya ini sudah sabuk coklat ya, tapi karena saya tidak mengikuti ya latihan atau
ujian kenaikan pendekar, saya tidak bisa hadir karena terbengkalai dengan kuliah pada waktu itu. Dan di sini saya hanya fokus untuk menerapkan yang materi-materi silat walet putih melalui channel YouTube saya. Dan mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan Allah mempertemukan saya dengan senior-senior sehingga saya ingin belajar lagi lebih dalam lagi mengenai silat walet putih. Nah, teman-teman sekalian, jadi kuncinya istiqomah dalam latihan. Istiqomah ini sangat berat ya, teman-teman. Bisa saja kita malas latihan, hujan sedikit malas ya. Nanti pusing sedikit malas ya. Padahal tubuh kita ini masih bisa bergerak. Alangkah baiknya kita latihan. Kecuali badan kita ini demam, itu wajar lah kita tidak bisa ya. Tapi kalau teman-teman latihan, kalau jiwanya memang benar-benar jiwa yang meronta-ronta ingin ya menggali atau latihan, terus latihan, maka insya Allah teman-teman sangat gelisah. Ingin rasanya teman-teman itu selalu bergerak ya, aktif. Makanya kita harus latihan dan terus latihan ya. Jadi bagi para pemula, siapkan dulu mental. Yang pertama tadi, siapkan mental ya. Jangan takut, jangan ya istilahnya jangan takut lah, jangan khawatir. Setiap manusia pasti mengalami rasa takut. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengatasi rasa takut itu ya kan. Yang kedua, siap menanggung resiko, baik resiko kecil maupun resiko besar. Bisa saja nanti resiko itu datang dari internal maupun eksternal ya, tergantung pilihan teman-teman ya. Yang penting intinya, walaupun kita tidak bisa latihan ya bersama rekan-rekan, setidaknya kita latihan di rumah ya. Kita harus latihan setiap hari ya. Kalau kita tidak punya waktu lagi, misalnya latihan ke gelanggang, kita coba latihan sendiri di rumah ya. Karena latihan otodidak itu sangat membantu ya, mengasah imajinasi kita dalam mencari teknik-teknik atau jurus-jurus baru ya. Jadi sesuatu yang telah diajarkan kepada ya senior atau para pelatih kita amalkan dan kita praktekkan ya kan. Nah, jadi intinya jangan berhenti latihan. Adapun dimanapun dan kapanpun kita harus latihan ya. Nah, yang terakhir, kita harus mengabdi dan setia kepada ya Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melaksanakan perintahnya, menjalankan sholat ya. Jangan pernah ditinggalkan sholat itu, karena sholat itu adalah kewajiban ya. Jadi Sabta Dharma perguruan silat walet putih mengajarkan kita untuk mengabdi kepada Allah. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Allah itu esa, hanya dialah yang satu-satu yang berhak disembah. Oke, baik, sampai situ ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran atau manfaat. Oke, sampai bertemu di channel saya berikutnya. Saya akan memberikan sesuatu yang motivasi kecil ya, atau nanti kita akan latihan ya. Oke teman-teman, dukung channel saya Sajali Sinaga. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan mudah-mudahan teman-teman selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.